Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Wa nazala fi Abi Lubabata Marwan bin Abdul Munzir wa qad ba'atsahu temurun fi Abi Lubabah ing dalam Abi Lubabah Marwan bin Abdul Munzir wa qad ba'atsu hal teman-teman ngutus ing Abi Lubabah sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah maring Bani Quraidah liyan zilu ala hukmi drapen wento manggonaken sapa Bani Quraidah ala hukmi ngatasé hukum-hukum Islam, hukum-hukum kanjeng Nabi. Wastasyarahu mongko amrit musyawarah sapa Abi Lubabah sebagai utusan kanjeng Nabi ing wastasyarahu wasara ilayhim annau addabahu li anayalahu wa malahu fihim. Wastasyaruhu mongko amrit musyawarah amrit milih musyawarah sapa Bani Quraidah ing utusan Nabi Lubabah. Fasyara mongko isara sapa Abi Lubabah ilahi maring Bani Quraidah annahu addabahu. Taman setene hukum iku addabahu iku nyembelih sembelihan. Li anak iyalahu wa malahu fihim konten sedune keluargane Abi Lubabah wa malahu iku fihim tetap di dalam Bani Quraidah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina la takhunu aja padha nyidrani sapa sira kabeh Allah wa rasulahu lan utusan Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat, mengkhianati Allah, hukum-hukum Allah, wa rasulah dan utusan Allah. Wala takunu lan ojo nyidrani sapa sira kabeh amanatikum ing amanah-amanah sira kabeh. Ema tegese perkara iktamantum kang tanpa amanah sapa sira kabeh ali ngantese mak minad dini saking agama wa lan liyan. Dan juga jangan kamu mencidrai, mengkhianati amanah-amanah yang diembankan kepada kamu. Wa antum alaihi sira kabeh ta'lamuna padha ngawruh sapa sira kabeh. Ini asbabun nuzul adalah Abi Lubabah temurun ayat. Ananging enggak dipandang itu, enggak dipandang asbabun nuzulnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dibilang adalah umumnya lafaz daripada Al-Qur'an, tidaklah melihat dari sebab temurunnya ayat. Bukan dilihat dari khusus untuk ini. Khusus untuk ini adalah urusan perkara Abi Lubabah dengan Bani Quraidah. Wa antum ta'lamun wa'lamu lam ngawruh sapa sira kabeh annama amwalukum ing pemestine asline innama aslinya inna kemudian dimasuki ma ziyadah kafa. Jadi prosesnya adalah inna menjadi taklek daripada i'lamu alama itu mutaaddi kepada maf'ul 2 dan bahkan sampai 3. Kemudian menjadi annama taklek. Kemudian dimasuki ma, makanya tetap posisinya menjadi annama. Wa'lamu annama.
Walaupun profesi daripada inna kemudian dibaca anna kemudian dimasuki ma itu menjadi rusak amalnya, tetap saja secara hukumnya menjadi maf'ul bih daripada a'lamu. Ing pemestine utai bondo-bondo nira kabeh wa auladukum lan anak-anak nira kabeh iku fitnatun iku dadi fitnah lakum kadhe sira kabeh syadatun kang bisa mbuntoni an umuril akhirati ngata anda saking pira-pira urusan anda. Ketahuilah oleh kamu semuanya bahwasanya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu menjadi ujian, menjadi fitnah tersendiri bagi kamu yang bisa nanti menghalang-halangi kamu dari urusan akhirat. Fokus terhadap materi melalaikan tugas kita di dunia untuk menebar kasih sayang, amar ma'ruf nahi mungkar. Fokus kepada anak, untuk anak, kaki untuk kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kerja siang malam katanya urusan untuk anak. Tapi ternyata itu menjauhkan diri kita pada kemurnian asli kita sebagai khalifah fil ardi. Maka dihilangkan semuanya. Fitnah, inilah ujian. Harta titipan, anak juga titipan. Kita hanya cuma sebatas hak pakai, bukan hak milik. Maka apabila terkumpul materi, kemudian dengan kasih sayang Allah kepada kita, kalau kita terus fokus pada materi menjadi lupa atas tujuan kita akhirat, maka lebih baik hartanya dihilangkan, dibuang sama sekali. Kamu langsung nangis, guling-guling gitu ya, Ra? Ya Allah, kenapa begini? Harta saya habis. Ini. Sayanya cuma seorang diri sebatang kara dan kami terdampar juga di Darul Hikam. Itu ya. Iya, karena memang yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi pada kita adalah terbaik. Asal kita itu jangan melekat. Harta hanya cuma dalam genggaman tangan saja. Jangan dimasukkan dalam hati, biar jangan kita itu apabila hilang atau menjauh itu kita itu tidak tersakiti hatinya, tidak melekat. Maka kemarin ilustrasinya kan kita hanya cuma menemukan mungkin barang yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya, tetapi mungkin sebagian orang barang itu menjadi barang antik, dijual menjadi rupiah 1 juta, kemudian ditampilkan lagi menjadi 5 juta, kemudian uang 5 juta dibelanjakan lagi, ditampilkan lagi menjadi 10 lipatnya 50 juta, kemudian harta 50 juta kemudian diubengna lagi, ditampilkan lagi menjadi 100 juta kemudian menjadi 1 miliar. Kemudian di pertengah jalan setelah kamu pergi, begitu gembiranya saya pergi pagi hari menemukan batu yang tidak berharga, kemudian di sore hari menjelma menjadi 1 miliar, karena otak kita cerdas mentampilkan itu barang. Dan juga ada kejadian setelah sore hari pulang sudah bermimpi uang 1 miliar untuk ini, untuk itu, ini untuk itu. Jalan di tengah jalan dirampok, ya habis semuanya. Uang 1 miliar yang bermula dari batu yang tidak mempunyai nilai, kemudian ada orang yang menghargai batu itu dihargai 1 juta. Kemudian dalam perjalanan terus ditampilkan sore hari sampai menjadi 1 miliar. Di dalam perjalanan pulang dirampok, hilanglah uang 1 miliar. Apabila uang 1 miliar itu melekat dalam hati, kamu akan tersakiti. Aduh, uang 1 miliar kan gak sedikit ya. Aduh, kenapa harus hilang ya? Aduh, kemana mimpi saya? Padahal tadi 1 miliar untuk beli ini, beli itu, beli itu, semuanya musnah semua. Hilang semuanya mimpi-mimpi itu.
Itu karena kita raket karo bondo dunia itu. Karena kita melekat dengan unsur materi. Coba kalau kamu itu tidak memandang 1 miliarnya, tapi memandang dari pertama kali keluar rumah menemukan batu, kemudian ada orang yang suka batu itu dihargai 1 juta. Kamu itu tidak akan sama sekali itu merasa gela. Cara bahasa Jawa gela, tidak galau. Karena apa? Yang dirampok itu ada apa, Pak? Enggak, hanya cuma batu yang tidak mempunyai harga itu hilang, dirampok orang. Oh gitu. Berapa? Yang dirampok sebenarnya 1 miliar, tapi saya nilai itu ya hanya cuma sebatas batu kerikil, dan orang lain itu menghargainya 1 juta saya berikan, dan saya mentampilkan sampai batas 1 miliar. Kok ini enggak, itu hanya cuma 1 miliar, tetap nilainya batu yang tidak punya harga. Lepas, let go, lepas. Ini munculnya. Jadi berlatihlah kamu seperti ini di dunia. Jadi tidak gelah, karena harta kadang datang juga pergi. Dikulisain ajal, ijaja ajalum layas takiruna saatan. Di setiap sesuatu itu ada waktunya. Ketika datang itu tidak maju, tidak mundur. Itu secara arti umum. Likulisain ajal. Kebanyakan orang kan setiap ajal seseorang, ya iya jelas ajal mati. Tapi kalau di makna umum ajal itu titi mongso. Titi mongso itu saatnya. Saat kaya datang, ya tidak ada ditunda nanti atau dikedepankan. Maka urusan kadang-kadang rezeki, ketika kamu belum sanggup menerima, kamu tanya, ya Allah, ini harta untuk apa bagi saya? Saya belum saja menerima. Saya takut, saya berlindung kepadamu dari harta yang kau datangkan kepadaku. Jangan menjadi fitnahan untuk saya, karena saya belum siap. Oke, kalau begitu, kamu ngambil mana? Saya ngambil yang sedikit saja, yang lebih dari cukup untuk diri saya. Ini yang saya tadaburi, Bapak. Ada orang, saya kerjasama dengan bos Jinitri berapa? 25 hektar. Ahli Jinitri 1 batang itu kalau panen itu bisa menjadi buahnya seharga 50 juta. Total yang ditanam itu 10.000 kali kandi. 10.000 kali 50 juta berapa? Banyak kan gitu. Coba kalau melihat itu. Innama a'malukum wa auladukum fitnah. Belum saatnya mungkin. Jadi saya enjoy datang ke sini, ya silakan. Bahkan tidak ada yang rugi toh. Toh saya hanya cuma dijak kerjasama dan saya fine. Ada datang lagi ke sini orang yang menawarkan saya uang miliaran untuk pembangunan pesantren ini, pesantren itu, membentuk sana. Wow, amazing. Kalau kurang Pak Yai, saya mempunyai lahan yang begitu luas, nanti akan saya jual. Wow, hebat kan gitu. Total 50 miliar yang ditawarkan. Innama amalukum wa auladukum fitnah. Belum saatnya mungkin. Lebih baik ditunda. Karena indah pada saatnya. Ada bahasa indah pada saatnya. Kalau saya itu kok fokus kepada itu terus, saya berjalannya itu terhenti di sini. Tidak boleh berhenti. Silakan bagi teman-teman yang hanya cuma fokus materi, dan saya fokus perjuangan. Dan saya tidak akan berhenti kalau memang tidak dihentikan oleh Allah itu sendiri. Jadi berjalan saja. Baik materi datang atau tidak, ya silakan. Itu ya. Jadi setiap sesuatu itu ada waktunya. Waktu kaya ada. Kayaknya saya saatnya sekarang mulai kaya. Berkelimpah. Janganlah kamu tanya hanya cuma saat sekarang, tapi lebih kamu mempelajari ketika ada orang sukses. Jangan kamu pandang saat suksesnya, tapi kamu lihat prosesnya. Tentunya lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Saya kemarin ketemu Bill Gates itu, ya itu, ya.
Jangan memandang saya itu kaya sekarang, tapi pandanglah dulu. Jack Ma itu ketemu saya juga gitu. Membeli orang yang dulu menolak ketika mendaftar menjadi apa? Menjadi karyawannya. Ditolak karena Jack Ma katanya tidak mempunyai potensi. Oke. Kamu itu menolak saya menjadi karyawan. Saya beli ini perusahaan. Sekarang kenyataannya jadi dibeli. Hebat kan? Ketemu saya kembali. Jadi kamu itu jangan memandang saat sekarang suksesnya, tapi lebih kamu itu belajar menikmati proses hidup. Jadi jangan kapan ya saya sukses. Suksesnya sekarang. Kamu itu ketika mendapatkan mobil baru dikatakan sukses. Kapan kamu punya mobilnya, Dik? Kamu kalau sukses kamu menjadi apa? Mempunyai bisnis online gini. Kapan kamu bisnis? Kamu wujudnya itu. Nikmati saya. Sekaranglah saatnya. Jadi hidup sekarang. Jangan kamu lihat besok. Jangan kamu lihat kesuksesannya, tapi lebih menikmati proses untuk perjalanan sukses. Dan kalau motivator itu kok hanya cuma menceritakan dalam perjalanannya, secara umum siapa sih yang mau sengsara, yang mau bersusah payah? Tidak ada. Tapi kebanyakan orang itu tergiur dengan materi yang sudah makleb, siap makan. Padahal ya kesuksesan yang diraih itu adalah puncak daripada kegagalannya. Istilahnya fi kulli sayin ajal idza jaa ajalun la yaqtaru. Setiap sesuatu itu ada awal dan ada akhir. Kemelaratan ada awalnya juga ada akhirnya karena waktu. Habiskan saja kamu itu kemelaratannya. Saya berniat menghabiskan melarat biar nanti hilang melaratnya menjadi kaya. Kalau tidak ada di dunia itu miskin terus tidak ada. Kecuali kamu sendiri yang meminta. Karena rumusnya apa? Yang miskin tambah miskin. Yang kaya semakin kaya. Itu paten sudah. Kamu mau sudah dicap miskin tambah miskin lagi. Tidak ada miskin tambah kaya, tidak ada. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Bagaimana kamu langgar itu hukum alam? Saya kok miskin terus? Enggak, saya akan nekat menjadi orang kaya. Berani kan kamu nekat jadi orang kaya? Oke, gimana? Proklamasi. Oke, saya Adi dengan ini mulai detik ini menjadi orang sukses dan kaya raya. Hal-hal mengenai pemindahan uang dari bank ke saku saya, hal-hal mengenai pemindahan mobil dari dealer ke rumah saya gampang diatur belakangan. Betul? Proklamasi itu. Jadi langsung diputus, diakhiri saja. Karena setiap sesuatu itu ada waktunya. Kamu jangan kapan ya, tanya kapan ya terus. Ya sekarang dong, actionnya sekarang. Jadi itu seperti itu. Kapan aku kaya? Ya sekarang, masa besok? Kapan ya? Nah, kebanyakan orang itu kan dia itu sukses karena mempunyai mobil, mempunyai rumah. Kebanyakan orang itu bukan sukses. Bukan. Sukses itu adalah tahu yang diinginkan dan dengan mudah didapatkan. Kamu kerja keras. Hanya cuma ingin beli HP. Pontang-panting sana sini bisa berhasil 50-50, bisa berhasil bisa tidak. Kamu kepengen tuku motor, kerja keras, berhasil bisa tidak. Kalau toh berhasil dengan kerja keras itu sudah sangat lelah sekali mendapatkan sebuah mobil. Kan mau kamu berlelah itu? Enggak. Yang paling apa? Saya ingin mobil, saya punya keinginan mobil dengan mudah dan tidak. Bagaimana? Ya duduk manis saja lah. Mobil, sini dong. Kan gitu, diundang mobilnya. Duduk. Garasi. Bertengger. Kan gitu. Saya nyatakan saja, undang mobil Avanza. Mobil ya itulah namanya sub. Apa harus kerja keras? Tidak.
Karena Allah idza aradallahu ayaqulul kun fayakun. Kenapa? Allah saja, kamu punya Tuhan, Allah yang kuasa segalanya. Kalau hanya cuma menginginkan mobil, cling, mobil. Saya ingin makan bakso, cling, bakso. Persis di surga. Ya nikmati saja lah, inilah surga ya. Di dunia itu tetap ada surga. Kalau kamu itu menikmati surga, ya mati dulu sana. Mau enggak? Ya kalau belum mati, ya sudah nikmati sudah di dunia saja dulu. Jadi nikmatilah surga di dunia ini. Sebelum kita juga nanti setelah mati juga menikmati surga yang di sana. Itu caranya. Jadi dengan kerja keras. Tidak ada, kalau memang kerja keras menjamin sukses, orang di sini seluruhnya itu sukses semuanya. Dan saya tidak sukses karena saya tidak mau kerja keras. Tapi buktinya mana? Hanya cuma saya yang orang kaya. Hanya cuma saya orang kaya, betul? Hanya cuma saya yang kaya, yang lain tidak ada yang kaya. Coba, hanya cuma saya yang sukses. Karena tahu yang namanya sukses apa tadi? Tahu yang diinginkan dengan mudah didapatkan. Aku duduk manis saja. Kemudian kamu tiru, wah saya ingin tiru lah. Gimana? Hanya cuma ungkang-ungkang, kakinya ungkang-ungkang, atau hanya cuma duduk manis, kipas-kipas. Ya Allah, saya ingin seperti yang digambarkan itu. Enak ya hidup ya, hanya cuma kipas-kipas, duduk manis, uangnya datang. Kamu mau seperti itu? Mau ya Allah, oke. Celing. Menjadi apa? Penjual sate. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan aku menjadi penjual sate? Katanya kamu minta hanya cuma duduk manis dan kipas. Ya gitu ya. Oke, maunya apa? Saya sekarang tidak ingin menjual sate ya Allah. Saya hanya cuma ungkang-ungkang saja, duduk ungkang-ungkang. Oke, celing. Menjadi tukang jahit. Langsung mengeluh ya. Aan mengeluh. Ya Allah, kenapa hidup ini kok sulit sekali kok. Ya Allah, kenapa saya itu harus jadi tukang jahit? Loh, katanya kamu minta hanya cuma ungkang-ungkang, duduk manis, uang datang. Itulah. Makanya mindsetnya itu harus ditata. Paham? Mindset itu adalah pemikiran kita yang harus merembes dalam lubuk hati. Kamu wiridan yang angel-angel, yang sulit-sulit belum tentu paham ini. Maka harus pahami adalah kamu mempunyai tatanan, gambaran, kehidupan kamu sendiri. Membangun rumah itu digambar, ditulis, digambar, itu lebih baik daripada kamu di awangan. Kamu mau apa? Saya akan bangun rumah. Seperti apa? Ya nanti lihat saja lah. Nanti lihat bagaimana? Ya saya saja uangnya belum ada. Bagaimana tahu gambarannya? Oh gitu. Itu sama kan. Kehidupan itu sama dengan membangun rumah saja itu kamu harus persentase. Harus mempunyai list. Besinya berapa? Pertama kali adalah gambar bentuk bangunan dulu ya. Tanya insinyur, kemudian tanya lagi ini membutuhkan berapa, ini membutuhkan semennya begini, batunya begini, batu batanya sebegini jumlahnya, besinya ukurannya gini, ya kan? Itu dikalkulasi menelan biaya 200 juta, oke, kalkulasi seperti itu. Membangun rumah saja seperti itu, hasilnya ya pas, puas kan? Ini gue banget gitu, rumah ini gue banget gitu kan ya. Makanya kehidupan pun sama. Kamu itu gimana hidup kamu nggak tahu gelap, katanya nggak tahu gelap. Memangnya mata kamu nggak lihat apa? Nggak juga. Saya gelap itu semuanya gelap. Mau apanya juga bingung. Ya karena kamu tidak tahu bagaimana men-settingnya. Oke, kalau sudah tahu saya ingin hidup saya istri cantik, mobil punya, uang banyak, yang jelas ahli sedekah, dermawan. Hebat kan? Kemana-mana cium tangannya karena dermawan. Enggak gitu ya Kak? Gimana caranya? Ya semoga gitu saja. Mulai sekarang saya Ansori hidup makmur berkelimpahan, uang datang sendiri. Kemana-mana uang selalu ngintil. Dan saya tidur saja setelah uang datang sendiri, masuk ke dompetku sendiri, nomor rekeningku sendiri.
saya, Aan, sangat menghargai diri saya. Gue banget gitu loh, kan gitu. Ya kan? Bagaimana kamu itu menghargai orang lain atau dihargai apabila kamu tidak bisa menghargai diri sendiri? Itu gue banget gitu loh, seperti rumah ini gue sangat gue banget gitu. Seperti saya itu gue banget. Ya, dermawan, ganteng. Ya kan gitu. Gue nih yo Mas Bro ya gitu nah. Orangnya supel, dermawan, ganteng, banyak cewek yang tertarik kan gitu. Gitulah. Gitu. Terus kalau enggak mau digambar, enggak mau ditulis, kamu baca pagi-pagi di pinggir sungai itu. Sedang apaan? Saya sedang tirakatan, rafalan, wiridan. Wiridan apa? Gue Ansori. Orang yang dermawan, berkelimpahan, uang datang sendiri. Orang-orang itu menghargai saya. Saya juga menghargai diri saya 100%. Gue Ansori. Sangat-sangat tampan, kaya raya, sukses dunia akhirat. Gitu ya? Iya. Oh, gila kamu. Ya emangnya gila. Emang itu enggak usah serius kan gitu. Sudah paham sekarang? Biar jangan psikopat. Biar jangan takut. Tidurnya nyenyak ya, Bro. Dia enggak bisa tidur ya. Dia memanggil nama saya terus ya. Kalau enggak bisa tidur panggil nama saya 3 kali ya. Nanti bisa tidur. Itu Sayuti itu psikopat ya. Makanya gue Sayuti saat sekarang tidurnya nyenyak di Darul Hikam gitu. Ujung-ujungnya tahu bahwa amwalukum wa auladukum. Ketahuilah bahwa harta kamu, anak-anak kamu itu sebagai ujian cobaan. Cobaan, fitnah itu namanya cobaan. Jadi ya sudah cobaan. Kalau gambarannya sebenarnya apapun itu adalah ujian dan cobaan. Ketika berlebih keleluasaan itu diuji. La in sakartum la azidannakum. Mau syukur enggak? Kalau dikurangi itu namanya cobaan, dikasih kemelaratan, istrinya digondol orang lain, hartanya juga digondol orang lain, itu namanya cobaan. Gelem sabar kau, mau sabar enggak? Jadi kalau memang itu ya durasinya di alam semesta itu ada gelombang tinggi, rendah, tinggi, rendah. Coba introspeksi diri. Makanya kalau sudah tahu bahwa nanti setelah saya ini pasti, karena setiap sesuatu ada waktunya. Kaya ada waktunya, miskin ada waktunya. Ini saya sedang kaya, pasti ada waktu terakhirnya. Sebelum diambil. Kamu banyak uangnya dari mana, Bro? Dikasih alam kan? Kamu dimudahkan semuanya dari mana, Bro? Dikasih alam, didukung oleh alam semesta ini yang sudah disetting oleh Allah. Di dunia tidak ada yang gratis. Ada barterannya. Orang kaya saja rela itu hujan-hujanan di gunung Kawi ya, hanya ingin kaya. Di dunia tidak ada yang gratis. Coba sekarang, kamu dikasih oleh alam, diberi kemudahan oleh alam. Saja alam minta bagiannya miliknya. Hei bro, dari dulu 5 tahun saya sudah kamu cekoki. Harta saya beri, uang saya beri, nama baik saya beri. Saat sekarang bagian saya mana? Ketika saatnya diserobot, tidak minta bilang-bilang dulu. Kalau bilang nanti dululah, belum puas saya menikmati kekayaan, tidak bisa. Ini saatnya, mana hak saya? Gelek. Ya dilalu saja. Lagi nyaman-nyaman kerja, ya di PHK. Karena apa? Corona. Betul. Betul enggak? Itu karena saatnya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Bagaimana antisipasi atau solusinya? Solusinya ketika kamu dalam keleluasaan, kelimpahan, kamu potong dulu. Jangan terlalu memuncak. Meminuskan diri. Coba ketika kamu menggunung, ya, memuncak, kamu potong jebret. Saya akan kiai masa depan. Dulu saya laris bro, undangannya laris.
sana-sana terkenal saya. Saya bilang, saya kan kiai masa depan. Saya masih kecil, artinya masih muda. Tugas saya tidak akan tahu sampai kapan. Ketika habis ya matilah saya kan gitu. Ya. Makanya saya langsung turun panggung. Makanya saya turun panggung meminuskan diri biar jangan memuncak. Besok naik podium lagi, Bro. Ya kan? Nah, makanya meminuskan diri. Ketika memuncak, menggunung posisinya, potonglah puncaknya itu. Potong di depan innama al usri yusron. Setelah ada kemudahan, nanti ada yang namanya kesulitan. Nah, pucukan yang ini diletakkan di depannya yang jelas akan kesulitan nanti kita. Ketika dekok, bahasa dekok, tahu nggak? Ada lubang. Karena kamu itu menguruk dengan puncuknya kekayaan pada saat kaya, nanti akan rata, benar kan, Bro? Nah, kalau tidak tok sampai rata, kamu itu tidak sakitnya tuh di sini enggak. Makanya disebut sabar. Allah memberi rasa kesabaran. Tetap ketika terjadi musibah, tetap musibah terjadi. Tapi Allah akan memudahkan urusan semuanya itu. Ya karena nanti dekokannya adalah sudah dipotong, diminuskan pada saat kamu plus. Enak-enak tidur, kamu harus bangun malam. Itu meminuskan diri. Enak-enak makan, kamu itu harus puasa. Itu namanya meminuskan diri. Siapa yang perintah harus rekasa? Tadi saya ngomong, enggak ono wong sing kepin rekasa ndak ada. Maunya yang kemudahan. Tapi konsekuensinya itu. Ada adzan, Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.